Bagaimana sifat diturunkan kepada keturunan? Halo teman-teman, kembali lagi di pelajaran biologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa sifat diwariskan melalui gen yang terdapat pada kromosom. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara ilmuwan memprediksi sifat yang akan muncul pada keturunan? Mengapa ada anak yang mirip ayahnya, ada yang mirip ibunya, dan ada pula yang memiliki kombinasi sifat dari keduanya? Mari kita pelajari jawabannya melalui persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat beda. Contohnya adalah persilangan antara tanaman kacang berbiji bulat dengan tanaman kacang berbiji keriput. Dalam percobaannya, Gregor Mendel menemukan bahwa sifat dominan dapat menutupi sifat resesif pada generasi pertama, atau F1. Hasil penelitian ini menjadi dasar lahirnya hukum Mendel I, atau hukum segregasi. Perhatikan pasangan sifat berikut. 1. Tinggi pendek. 2. Ungu putih. 3. Bulat keriput. Menurut kalian, jika sifat tinggi bersifat dominan, sifat manakah yang lebih banyak muncul pada generasi pertama? A. Tinggi. B. Pendek. Pilih jawaban kalian yang benar. Untuk memprediksi keturunan hasil persilangan, digunakan alat bantu yang disebut kotak planet. Kotak planet membantu kita melihat berbagai kemungkinan kombinasi alel yang dapat diwariskan dari kedua induk. Melalui kotak planet, kita dapat menentukan genotip dan fenotip keturunan dengan lebih mudah. Jika tanaman heterozigot tinggi, T besar T kecil, disamakan dengan tanaman heterozigot tinggi, T besar T kecil, berapa kemungkinan keturunan yang memiliki sifat tinggi? Pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Melalui kotak planet diperoleh perbandingan T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, T kecil, T kecil, sehingga terdapat 3 keturunan tinggi dan 1 keturunan pendek. Jadi peluang munculnya sifat tinggi adalah 75%. Persilangan monohibrid membantu kita memahami bagaimana satu sifat diwariskan dari induk kepada keturunannya. Konsep ini tidak hanya berlaku pada tumbuhan, tetapi juga pada hewan dan manusia. Dengan memahami pola pewarisan sifat, kita dapat memprediksi kemungkinan karakteristik yang akan muncul pada generasi berikutnya. Sekarang, kalian telah memahami konsep dasar persilangan monohibrid dan cara menggunakan kotak planet untuk memprediksi keturunan. Namun, bagaimana jika kita mengamati dua sifat sekaligus dalam satu persilangan? Apakah hasilnya akan tetap sederhana? Tantangan pertemuan berikutnya. Gregor Mendel melakukan persilangan tanaman kacang dengan dua sifat sekaligus, yaitu bentuk biji bulat dan keriput, warna biji kuning dan hijau. Pertanyaan 1. Apa yang akan terjadi jika dua sifat diamati secara bersamaan dalam satu persilangan? 2. Apakah peluang munculnya sifat tertentu menjadi lebih banyak? 3. Bagaimana cara menentukan kemungkinan keturunan yang memiliki biji bulat berwarna kuning? Tuliskan prediksi kalian berdasarkan pemahaman yang telah dipelajari hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.